Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Yasir Muhammad bin Al-Ahmad rahimahullah ta'ala wa bi'ulami sallallahu alaihi wa sallam al-Islam al-Anbar halaman 48. Usul tanzil silat zawjiyah. Adapun ini itu membahas tentang pokok-pokok atau fondasi dalam menata hubungan suami istri. Fondasi landasan dasar dalam menata hubungan suami istri. Hubungan suami istri harus ada prinsip-prinsip dasar untuk dalam perkeluargaan. Al-muassasatu adapun muassasah perkumpulan, al-ailiyatu keluarga, lan tastaghniyah itu pasti butuh. Istilah itu tidak butuh, tidak butuh berarti butuh. Lan tastaghniyah itu butuh an ra'isin tentang pemimpin, mas'ulin yang bertanggung jawab, mas'ulin dipertanyakan bertanggung jawab, an ayatiha tentang rakyatnya, bawahannya. Perkumpulan keluarga itu membutuhkan orang yang memimpin, tanggung jawab dalam memimpin keluarga. Keluarga itu butuh pemimpin. Wa husnil intizami, dan baiknya penataan, peraturan fiha di dalam az-zawjiyah, az-zawjiyah, dan butuh baiknya penataan atau aturan dalam menyambung tali keluarga. Wa qayyimin, dan orang yang mengawasi, yarji'un yang kembali ilaihi padanya afradu hadhil ailati, individu dari keluarga ini, fi umurihim dalam urusan-urusan mereka, fi umurihim dalam urusan-urusan mereka. Jadi keluarga itu harus ada pemimpinnya yang bertanggung jawab tentang keluarganya, menata keluarganya dengan baik, terus mengawasi masing-masing individu dari keluarganya. Ada ibunya diawasi juga, bagaimana keuangannya, bagaimana ibadahnya, anaknya, anak pertama sekolahnya bagaimana, mondoknya bagaimana, anak yang kecil jilidnya sampai berapa, TBC-nya diawasi terus. Di umurim dalam urusan-urusan mereka. Yang selalu menasihati siapa rois atau qayyim, wa yushiru
dan memberikan isyarat petunjuk, wa yuwajjihu dan mengarahkan. Seorang pemimpin itu dia harus menasihati, memberikan petunjuk dan mengarahkan. Wahyanan dan terkadang yajur, mencegah. Jangan beli petasan, jangan main di saat zuhur, jangan panjat pohon, jangan pakai motor ngebut. Ini mencegah. Wayanha dan melarang. Jangan bolos, jangan mabuk-mabukan, jangan sampai tidak salat. Wa idza qtada, dan ketika menuntut apa amru, keadaan, kalau memang terpaksa, keadaannya terpaksa, yadribu, maka memukul siapa qayyim atau rais. Terpaksa anaknya nggak mau sholat, udah umur 10 tahun, dipukul. Istrinya membangkang, nggak mau dinasihati, mensus, dipukul pakai sarung yang nggak membahayakan. Yu'aqibu hadza wa yajburu qadir hadza. Yu'aqibu, menghukum siapa qayyim atau rais, hadza, pada yang ini dihukum karena dia tidak sholat, karena dia tidak sekolah, tidak dikasih uang saku, tidak dikasih uang jajan, tidak mau ngaji. Wa yajburu, dan menghibur, nambeli, khatir hadza, pada bersitan hati yang ini. Artinya ketika ada anak yang sedih, ia bisa menghibur suasana hati yang satunya, yang sedih, yang sakit, mintanya apa dituruti, yang penting saya sehat. Ya nanti, pokoknya sehat dulu, nanti saya belikan, minta apa. Udah nggak usah nangis, nanti dibelikan lagi. Wa yuslihu, dan membenahi siapa rais fasada hadza, pada kerusakannya yang ini. Ini akhlaknya rusak, nggak punya akhlak sama kakaknya, nah, dibenahi. Nggak boleh gitu adik, yang nggak boleh berani sama kakaknya gitu. Nggak boleh gitu kakak yang sayang sama adik. Wa yut'imu, dan memberikan makan. Wa yut'imu, dan memberikan makan siapa rais. Wa yunfiqu, dan memberikan nafkah siapa rais. Memberi makan juga. Ini mana ini yang besar kok belum pulang? Sudah makan apa belum? Ini kenapa kok tambah kurus ini? Tidak makan. Kenapa tidak makan? Ini kenapa kok minumnya kok pakai manis-manis terus? Minum air putih biar sehat. Jangan minum es. Memberikan makan dan memberikan nafkah. Ini gimana bulanannya, sekolah, seharian, SPP-nya, LKS-nya gimana? Diberikan banyak. Listriknya gimana? Bumbunya gimana? Bensinnya gimana? Wa hadhihi riyasatu, adapun kepemimpinan ini, awil qamamat, atau penjagaan ini, daruratun, itu darurat, tidak boleh tidak, harus. Taqtadi biya sunnatullah, taqtadi yang menuntut dia terdapat ariasah apa sunnatullah, ketetapan Allah. Allah sudah memberikan ketetapan seperti itu. Fil hayati, dalam kehidupan harus ada kepala keluarga. Wa tilka daruratu, adapun darurat ini hajatun, adalah hajatu kulli muassasatin, adalah kebutuhan dari setiap kelompok. Tantadimu, yang tertata, tertata apa muassasah min afradin, dari individu, dari masing-masing individu ditata satu persatu. Ada anak, kakak, adik, ada istri, ada pembantu, macam-macam.
wa tatajassadu dan terbentuk atau menjelma. Apa hadhi daruratu, darurat ini atau keharusan ini fi mawatina dalam beberapa tempat mautin katsiratin yang banyak, muta'addidatin yang berbilang-bilang. Penjelmaan darurat ini terdapat di mana-mana, harus ada. Tabda'u bi jama'atin saghiratin, tabda'u memulai apa hadis darurat bi jama'atin dalam kelompok saghiratin yang kecil. Setiap ada kelompok kecil atau besar harus ada pemimpinnya, harus. Bahkan dalam safar ketika ada 3 orang yang salah satu harus diangkat menjadi ketua regu, ketua pemimpin. Bi jama'atin dalam kelompok saghiratin yang kecil, mukawwanatin yang terbentuk min salah satu anfarin dari 3 kelompok, 3 orang. Min salah satu anfarin dari 3 orang. Ya rujuna yang keluar siapa salah satu anfarin fi safarin dalam bepergian. Kalau ada orang bepergian kemana? Kok keluar pondok mau pulang pesan? Lu bertiga, iya. Pesawatnya jadi 1. Rumahnya ini tetangga Ustaz satu kampung. Ya, angkat salah satu dari mereka pemimpin yang paling berpengalaman. Nanti kita sholat di mana, jamak di mana, naik taksi di mana. Itu. Kalau enggak nanti digoda setan. Idh yaqulu, karena bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja, ketika keluar salah satu 3 orang fi safarin dalam bepergian, fal yu'ammiru, maka hendaknya mengangkat pemimpin siapa salasa ahadahum, pada salah satu dari salasa. Apabila 3 orang itu keluar bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah satu dari mereka seorang pemimpin. Rawi meriwayatkan hadis tersebut sebab Abu Dawud di isnad dengan sanad hasan yang bagus. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang baik. Watantai kan gini ya, dalam kelompok-kelompok kecil itu harus ada pemimpinnya. Keluarga ada pemimpin, kepala keluarga. Lebih besar dari keluarga RT ya, rukun tetangga harus ada Pak RT. Kelompok-kelompok RT ada RW. Apa rukun warga? Harus ada ketua RW. Terus dari RW itu ada desa, harus ada kepala desa. Dari desa-desa harus ada camat harus ada bupati harus ada gubernur harus ada presiden. Nah, itu. Watantai dan berujung apa riasa bidaulatin pada sebuah negara. Ya, tasmalu yang mencakup apa daulah minal masalih dari beberapa kemaslahatan, wal wadhaifi dan beberapa tugas, wad dawairi dan instansi pemerintahan, al mutanawwi'ati yang bermacam-macam. Ada menteri pertahanan, ada menteri perdagangan, ada menteri olahraga, ada menteri pangan, menteri macam-macam banyak. Al-mukhtalifati yang berbeda-beda. Ma perkara layak yang tidak samar, bukan rahasia lagi. Wa bi ghairi hadza yaqtallu an-nizam. Wa bi ghairi hadza, dan dengan selain ini, apabila tidak ada pemimpin, tidak ada raisnya, tidak ada kepala negara, yaqtallu, maka menjadi rusak atau cacat apa an-nizamu, peraturan. Wa tanfasimu, dan putus apa urwatu, ikatan, tidak ada ikatan kenegaraan. Akhirnya yang satu provinsi diserang,
dikuasai yang lain diam. Yang satu provinsi diambil oleh negara lain, yang lain diam. Makanya untuk mengangkat seorang kepala negara itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Wa tasudu dan menguasai apa al-fawda, kekacauan, chaos, kekosongan kepemimpinan. Nah, ini menguasai negara itu. Artinya negara itu tidak memiliki pemimpin, chaos. Makanya ketika dulu Pak Karno ditangkap, ada salah seorang yang menjadi penggantinya Pak Soekarno. Ketika Rasulullah SAW perang di Madinah tidak ada orang, maka Sayyidina Utsman ya disuruh di Madinah. Kalau enggak Sayyidina Ali disuruh menduduki atau memimpin Madinah karena Rasulullah dalam tugas perang. Wa yatahaddatsu, dan berbicara Al-Qur'an an syakhsiyati ra'isil ailati, tentang sosok pemimpin keluarga. Alladzi sya'nuhu, yang profilnya adalah ayyatahammala, hendaknya mampu memikul atau menanggung, menyangga siapa ra'isul ailah hadhil mas'uliyata, pada tanggung jawab ini, fi mantikin, dalam logika sadidin yang kuat, harus pikirannya kuat, nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh cengeng. Bismillah, yang penting usaha, yang penting gerak. Insya Allah kalau kita mau gerak, insya Allah diberikan rezeki oleh Allah. Al-harakah barakah, yang penting gerak pasti berkah. Cari kerjaan, melamar kerjaan. Saya belum punya modal, nggak bisa buka usaha sendiri, cari daftar jadi karyawan, pabrik atau bekerja di rumah orang, home industri atau apa. Wa hujjatin, dan dalil qati'atin, yang kuat atau pasti, yang bisa memutus. Wa hujjatin, dan dalil hujjah qati'atin, yang pasti. Wa yaqulu, maka berfirman Allah Ta'ala, ar-rijalu, adapun para lelaki, qawwamuna, itu bertanggung jawab, ala nisa'i, atas para wanita. Kenapa? Bima, karena perkara fadlalullah, yang Allah memberikan keutamaan, ba'dahum, pada sebagian di antara mereka, ala ba'din, atas sebagian yang lain. Itu memang dari segi pemikiran, dari segi kekuatan tubuh, laki-laki lebih kuat. Wabima anfaqu, dan disebabkan mereka memberikan nafkah min amwalihim, dari harta mereka para lelaki. Fassalihatu, maka adapun wanita-wanita yang salihah, apa? As-salihatu apa kemarin? Al-muti'atu, ya. Qanitatun, yang nerima. Hafidhatun, yang menjaga lil ghaibi, bagi untuk suami yang bepergian, bima hafizallah, dengan perkara yang dijaga oleh Allah SWT. Kalau si suami pergi, jaga harga dirinya, jaga rumahnya, jaga kehormatannya, jaga harta suaminya, jaga anak-anaknya. Berat. Nah, bisa tidur, disuruh jaga semua, ya. Nggak bisa tidur. Farrajul, maka ada pun seorang laki-laki yang tahammalu, menanggung mas'uliyatal qawamati al-baitiyati,
Farajul maka ada pun seorang laki-laki yang tahammal itu memikul, menyangga mas'uliyatal qawmati pada tanggung jawab pengawasan al-baitiyati rumah, pengawasan rumah tangga. Seorang laki-laki itu bertanggung jawab tentang pengawasan rumahnya. Kenapa dia bertanggung jawab tentang rumahnya? 5, karena sesuatu ya tamattu yang bersenang-senang siapa ar-rajul bi dengan minal mazaya, dari beberapa keistimewaan allati yang yafuku mengungguli siapa ar-rajul dia di dalam allati al-mar'ata pada perempuan. Yang laki-laki itu dia memiliki keistimewaan yang lebih unggul dari perempuan. Apa keistimewaan para lelaki itu yang mengungguli para wanita sehingga mereka harus menjadi kepala keluarga, pemimpin? Wa dzalika ar-rajul annahu karasmiya ar-rajul. Awalan, yang pertama, alasan yang pertama, afdalu itu lebih utama daripada al-mar'ah. Ini pemberian Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Karena dia itu seperti itu, terus dia itu secara postur lebih kuat, akalnya lebih kuat. Kalau laki-laki itu lebih ke sering mengalah demi teman. Ya, laki-laki itu nggak bisa. Uang habis nggak apa-apa, asalkan teman masih sambung. Kalau perempuan kadang enggak, ngapain ngurus keluarga sendiri, kadang masih ada gitu. Untuk menjaga keutuhan keuangan ya penting seperti itu. Terus laki-laki menawar barang terlalu murah itu gengsi. Berapa bu? Sekian, ya udah bayar. Kalau perempuan itu masuk segitu, segini sampai penjualnya itu nggak dapat untung. Gitu. Kalau laki-laki ya. Kalau perempuan yang baik itu agak pelit, artinya dia sedekah tapi nggak loss. Ya. Kalau laki-laki kalau seperti itu jelek. Laki-laki mama di antara kalangan para perokok ya, tapi jangan ya. Itu kalau punya rokok di ini sendiri gimana kata temannya? Wah, teman gimana? Peliknya luar biasa itu. Punya kadang bawa korek saja, nggak pernah bawa korek saja. Kalau laki-laki nggak bisa. Kalau laki-laki ke warung kadang balapan bayar. Balapan apa? Udah pakai uangnya. Enggak. Allah jangan, saya yang bayar. Nah, diancam. Kalau laki-laki gitu, gagah ya. Kalau perempuan enggak. Siapa yang mau naktir nih? Siapa nih? Ayo, siapa yang mau naktir? Nah, itu kalau perempuan. Beda. Luksanu syahadatul mar'ah. Kalau perempuan itu kesaksiannya enggak seperti laki. Kalau laki-laki 1 sebanding dengan perempuan 2 ya. Terus kalau perempuan tidak disuruh, tidak diperintahkan untuk sholat berjamaah, tapi boleh. Kalau laki-laki dia harus diperintahkan. Laki-laki harus jamaah, perempuan tidak. Terus laki-laki boleh nikah 4, perempuan tidak bisa karena rahimnya 1. Terus kemudian laki-laki lidzakari mithlu hadzil unsayain itu. Yang nomor 8, laki-laki bisa menjadi waris asobah, perempuan tidak. Tolak di tangan laki-laki, perempuan tidak. Kalau perempuan itu kadang kalau marah itu kalap. Kalau kalap itu dia nggak sadar. Kalau laki-laki semarah-marahnya itu masih bisa ngontrol. Kadang gitu. Kalau perempuan kalap, dia lupa kalau piringnya sendiri, gelasnya sendiri, dibanting semua.
Kalau lagi marah di dapur diobrak, padahal piring-piringnya sendiri, alat-alatnya sendiri. Itu makanya tolak nggak diberikan si perempuan. Kalau tolak dikasihkan si perempuan, wah kasihan laki-laki. Marah dikit, tolak, marah dikit, udah pisah. Laki-laki enggak. Walaupun ada 1-2 laki-laki yang nggak berpendidikan atau nggak tahu hukum tolak, dengan mudah mengucapkan kata tolak. Itu. Yang berikutnya, hak menikahi, hak merujuk itu miliknya laki-laki. Itu banyak sekali. Terus laki-laki boleh bepergian sendiri, perempuan harus bersama mahram. Kalau sekitar berapa kilo? Masafatul qasri. Itu termasuk keistimewaan laki-laki.